Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Apriliana Sari, NIM 2021 kelas A, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir individu yang dijadikan sebagai pengganti ujian akhir semester atau UAS, mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi dengan tema Sistem Informasi Produksi Tahu. Pendahuluan. Seiring dengan menjamurnya atau banyaknya industri penghasil tahu, kemungkinan besar terdapat masalah-masalah yang harus dihadapi oleh para pengrajin tahu. Tidak lain ialah masalah dalam proses produksi tahu. Permasalahan yang sering muncul pada proses produksi tahu adalah kurangnya ketersediaan stok bahan baku mentah, terutama kedelai. Akibat dari berkembangnya industri tahu yang semakin banyak, mengakibatkan kebutuhan bahan baku mentah terutama kedelai untuk pembuatan tahu semakin meningkat. Sehingga kemungkinan besar kebutuhan akan kedelai dari dalam negeri kekurangan. Maka dari itu, kebutuhan akan kedelai juga harus ditopang oleh pengiriman dari luar negeri atau impor. Yang pastinya akan mengakibatkan harga kedelai fluktuatif mengikuti kurs mata uang dari negara pengimpor. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak stabilnya harga kedelai yang terkadang naik dan turun. Pembahasan. Adapun pembahasan yang nantinya kita bahas adalah analisa, data dan informasi, objek yang digunakan, metode pengumpulan data, alur proses, flow of document atau FOD, alur sistem konteks diagram atau CD, dan data flow diagram atau DFD. Konteks diagram atau CD, data flow diagram atau DFD, HIPO, design input, design output. Pembahasan yang pertama yaitu analisa. Di sini terdapat analisa permasalahan dan analisa solusi. Kita ke analisa permasalahan terlebih dahulu ya. Analisa permasalahan di sini ada 4, yaitu yang pertama, adanya informasi yang kurang memadai tentang naik turunnya harga kedelai. Seiring dengan melonjaknya harga kedelai, dapat mengakibatkan stok dari kedelai langka sehingga membuat harga kedelai naik. Terkadang, stok kedelai yang melimpah membuat harga kedelai turun secara drastis. Yang kedua yaitu keterlambatan pengiriman bahan baku mentah. Terjadi karena buruknya manajemen persediaan yang diakibatkan dari kurangnya komunikasi antara produsen dan pemasok atau supplier bahan baku mentah. Yang ketiga yaitu buruknya manajemen pencatatan. Buruknya manajemen pencatatan atau kepastian jumlah tahu yang dihasilkan dalam sekali produksi, sehingga dapat membuat terjadinya overload dalam produksi tahu. Yang keempat yaitu lamanya proses produksi. Terjadi karena kurangnya praktisnya alur kerja dari produksi tahu yang dibuat, sehingga perlu memakan waktu yang lama dalam produksi. Yaitu yang kedua yaitu ada analisa solusi. Analisa solusi di sini juga ada 4. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang valid. Pabrik tahu tersebut harus menyediakan informasi yang valid mengenai lonjakan dan penurunan harga kedelai skala nasional. Yang kedua yaitu menciptakan hubungan bisnis. Menciptakan hubungan bisnis yang baik dan saling menguntungkan antara produsen dan pemasok atau supplier bahan baku mentah dengan membuat sistem kerjasama kontrak untuk waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu membuat manajemen pengaturan pencatatan. Membuat manajemen pengaturan pencatatan yang baik sesuai dengan sistem informasi alur kerja dari jumlah tahu yang dihasilkan dalam sekali produksi. Yang keempat ialah meningkatkan sistem alur kerja. Pabrik tahu tersebut perlu meningkatkan sistem alur kerja produksi yang praktis dengan cara lebih mengerjakan mesin daripada tenaga manusia. Pembahasan yang kedua yaitu data dan informasi. Kita ke data terlebih dahulu. Yang pertama adanya persaingan dengan yang lain, kedua menimbulkan pencemaran lingkungan, ketiga warga melakukan demo, 4 pasokan kedelai habis, 5 adanya informasi yang kurang memadai, 6 lonjakan harga kedelai, 7 harga kedelai turun, 8 pelanggan atau konsumen kebingungan, 9 adanya peninjauan dari pemerintah, 10 manfaat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL adalah mencegah pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita pada informasi. Informasi yang pertama yaitu 1 adanya persaingan kualitas bahan baku dengan pabrik tahu yang lain.
Banyak pesaing memberikan harga yang lebih murah, tetapi dengan kualitas produk yang kurang maksimal. Yang kedua, limbah yang dihasilkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan pada ekosistem seperti ikan di sungai dapat mati, dan air sungai menjadi keruh serta bau. Tiga, tidak sedikit warga melakukan aksi demo atas pencemaran air sungai yang dihasilkan dari limbah tahu tersebut. 4. Jika pasukan kedelai habis, maka para pengrajin tahu terpaksa menghentikan sementara pembuatan tahu karena tidak ada yang diolah. 5. Adanya informasi yang kurang memadai tentang lonjakan dan penurunan harga kedelai membuat para pelanggan atau konsumen kebingungan dalam mendapatkan tahu. 6. Lonjakan harga kedelai saat ini dikarenakan keterlambatan masa panen dan pengiriman kedelai dari luar negeri atau impor, sehingga membuat stok kedelai langka. Informasi yang ketujuh yaitu harga kedelai turun secara drastis ketika stok masa panen melimpah. 8. Akibat dari lonjakan dan penurunan harga kedelai yang tidak stabil, membuat para pelanggan atau konsumen kebingungan dalam mendapatkan tahu. 9. Kondisi pabrik tahu di daerah pedesaan perlu adanya peninjauan lebih dari pemerintah dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya sanitasi lingkungan dan penyediaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Yang ke-10 atau terakhir yaitu manfaat dari instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sendiri adalah mengelola limbah terutama yang mengandung zat kimia atau racun berbahaya agar ketika dibuang tidak mencemari sekitarnya, mengelola cairan limbah agar dapat digunakan kembali, dan melindungi ekosistem serta makhluk hidup yang tinggal di sungai atau saluran pembuangan lainnya. Oleh karena itu, kesimpulan dari manfaat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL adalah mencegah pencemaran lingkungan. Pembahasan yang ketiga yaitu objek yang digunakan. Ruang lingkup tema yang saya ambil yaitu pada pabrik tahu KBI di Desa Bajin. Alasan memilih pabrik tahu tersebut sebagai objek penelitian adalah karena pabrik tahu merupakan tempat yang digunakan untuk memproduksi suatu produk yang tidak lain ialah tahu, di mana dalam proses produksi tahu terdapat masalah-masalah yang dihadapi, sehingga topik yang akan dibahas mencakup ruang lingkup yang luas. Pembahasan yang keempat yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data studi literatur. Studi literatur atau studi kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan data sekunder. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan metode tinjauan pustaka kepustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian atau riset. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Pembahasan yang kelima yaitu alur proses. Yang pertama, dimulai dari karyawan menghancurkan kedelai yang sudah bersih menggunakan mesin penggiling. 2. Karyawan menambahkan air sedikit demi sedikit hingga menjadi bubur kedelai. Ketiga, karyawan menempatkan bubur kedelai ke dalam suatu wadah untuk direbus. Keempat, karyawan menyaring bubur kedelai menggunakan pain belacu dengan cara diaduk atau digoyangkan sampai keluar sari kedelai. Kelima, karyawan menempatkan sari kedelai pada cetakan. Keenam, karyawan menunggu sari kedelai memadat sampai 15 menit. Ketujuh, karyawan memotong hasil cetakan sesuai ukuran. Kedelapan, pemilik mencatat jumlah produksi tahu yang dihasilkan. 9, pemilik meneliti hasil potongan tahu. 10, pemilik menyortir hasil potongan tahu. Kemudian selesai. Nah, ini FOD-nya atau flow of document-nya. Ini dimulai dari karyawan menghancurkan kedelai, kemudian karyawan menambahkan air hingga menjadi bubur kedelai, kemudian karyawan menempatkan bubur kedelai untuk direbus, kemudian karyawan menyaring bubur kedelai hingga keluar sari kedelai, kemudian karyawan menempatkan sari kedelai pada cetakan, kemudian karyawan menunggu sari kedelai memadat, kemudian karyawan memotong hasil cetakan. Dari proses memotong hasil cetakan ini akan dilakukan proses selanjutnya oleh pemilik yaitu mencatat jumlah produksi tahu. Dari proses mencatat jumlah produksi tahu didapatkan dokumen berupa jumlah produksi tahu. Kemudian dokumen jumlah produksi tahu tersebut digunakan untuk meneliti hasil potongan tahu. Kemudian pemilik menyortir hasil potongan tahu dan selesai. Selanjutnya
Pembahasan yang ketujuh yaitu alur sistem konteks diagram atau CT dan data flow diagram DFD. Pada sistem informasi produksi tahu melibatkan karyawan dan pemilik. Berikut adalah alur sistem produksi tahu. 1. Karyawan mengecek stok ketersediaan bahan baku. Jika stok ketersediaan bahan baku menipis atau habis, maka karyawan membuat data pembelian bahan baku. Yang kedua, karyawan memasukkan data pembelian bahan baku ke sistem. 3. Sistem mengirimkan data yang telah dimasukkan karyawan kepada pemilik. 4. Pemilik melakukan validasi atau persetujuan data pembelian bahan baku ke sistem. 5. Sistem memberikan info validasi atau persetujuan data pembelian bahan baku berupa status validasi atau persetujuan data pembelian bahan baku kepada karyawan. 6. Karyawan melakukan pembelian bahan baku. 7. Setelah stok ketersediaan bahan baku cukup untuk proses produksi, maka karyawan mulai mengolah bahan baku menjadi bahan jadi berupa tahu. 8. Setelah jadi, pemilik mencatat jumlah produksi tahu yang dihasilkan. 9. Pemilik memasukkan data jumlah produksi tahu ke sistem. 10. Sistem memberikan info untuk melakukan pengecekan terhadap jumlah produksi tahu yang dihasilkan berupa data pengecekan jumlah produksi kepada karyawan. 11. Pemilik menyortir hasil potongan tahu. 12. Pemilik memasukkan data sortiran ke sistem. 13. Sistem memberikan info untuk melakukan pengecekan terhadap jumlah sortiran tahu berupa data pengecekan jumlah sortiran kepada karyawan. Pembahasan yang ke-8 yaitu konteks diagram atau CT. Dimulai dari karyawan memasukkan data pembelian baku ke sistem. Kemudian sistem mengirimkan data pembelian bahan baku kepada pemilik. Selanjutnya pemilik mengirimkan validasi data ke sistem, kemudian sistem memberikan info validasi berupa status validasi data kepada karyawan. Selanjutnya, pemilik memasukkan data jumlah produksi tahu ke sistem, kemudian sistem memberikan info data pengecekan jumlah produksi kepada karyawan. Selanjutnya, pemilik memasukkan data sortiran tahu ke sistem, kemudian sistem mengirimkan data pengecekan jumlah sortiran kepada karyawan. Kemudian pembahasan yang ke-9 yaitu data flow diagram atau DFD. Di sini DFD-nya ada dua, yaitu DFD level 0 dan DFD level 1. Yang pertama, DFD level 0 siswa produksi tahu. Dimulai dari karyawan. Pada proses siswa produksi tahu ini terdapat 3 proses, yaitu proses pertama input data pembelian bahan baku, kedua input data jumlah produksi tahu, yang ketiga yaitu input data sortiran tahu. Pada proses yang pertama, yaitu input data pembelian bahan baku, karyawan memasukkan data pembelian bahan baku ke sistem. Kemudian sistem mengirimkan data pembelian bahan baku ke pemilik. Selanjutnya, pemilik memberikan atau memasukkan validasi data ke sistem, kemudian sistem mengirimkan info validasi berupa status validasi data kepada karyawan. Kemudian, pada proses yang kedua, yaitu input data jumlah produksi tahu, dimulai dari pemilik memasukkan data jumlah produksi tahu ke sistem, kemudian sistem mengirimkan data pengecekan jumlah produksi tahu ke karyawan. Dari proses ini, proses kedua ini disimpan dalam data store sortiran. Kemudian pada proses ketiga yaitu input data sortiran tahu, dimulai dari pemilik memasukkan data sortiran tahu ke sistem, kemudian sistem mengirimkan data pengecekan jumlah sortiran kepada karyawan. Dari data store sortiran tersebut digunakan untuk melakukan penginputan data sortiran tahu. Selanjutnya yaitu DFD level 1 input data pembelian bahan baku. Pada input data pembelian bahan baku ini terdiri dari 3 proses, yaitu proses yang pertama adalah menginput data pembelian, proses yang kedua yaitu validasi data, dan proses yang ketiga yaitu pembelian bahan baku.
Proses pertama yaitu menginput data pembelian, dimulai dari karyawan memasukkan data pembelian bahan baku ke sistem. Selanjutnya sistem memberikan atau mengirimkan data pembelian bahan baku ke pemilik. Kemudian pada proses yang kedua yaitu validasi data. Pemilik melakukan validasi data atau memberikan validasi data ke sistem. Selanjutnya, sistem mengirimkan info validasi data berupa status validasi data kepada karyawan. Pada proses 2 ini akan disimpan pada data store status validasi. Selanjutnya pada proses 3 yaitu pembelian bahan baku. Dimulai dari pemilik seharusnya ini alah payahnya ke kiri, enggak ke kanan. Seharusnya, mohon maaf, seharusnya anak parahnya ke arah sana, ke arah kiri, ini juga ke arah kiri. Pemilik memberikan data pengecekan kelengkapan kepada proses pembelian kepada sistem, kemudian sistem memberikan status validasi data kepada karyawan. Sekali lagi mohon maaf, ini ada kesalahan sedikit di mana arahnya seharusnya kebalik yaitu ke samping kiri. Ini juga. Selanjutnya pada pembahasan yang ke-10 yaitu HIPO. Pada sistem informasi produksi tahu terdapat 3 proses utama, yaitu input data pembelian bahan baku, input data jumlah produksi tahu. Yang pertama yaitu proses input data pembelian bahan baku. Proses yang kedua yaitu input data jumlah produksi tahu. Yang ketiga yaitu input data sortiran tahu. Nah, pada proses input data pembelian bahan baku ini memiliki subproses antara lain yaitu proses pertama menginput data pembelian, proses kedua validasi data, dan proses yang ketiga yaitu pembelian bahan baku. Pembahasan yang ke-11 yaitu desain input. Pada desain input ini, perangkat yang digunakan untuk berinteraksi ialah keyboard, di mana keyboard sebagai perangkat masukan dalam pemasukan data atau input data ke sistem, dan mouse di mana mouse sebagai perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu objek pada desktop. Contoh penerapan desain input ini terdapat pada halaman pembelian bahan baku, sebagaimana halaman pembelian bahan baku ini digunakan untuk menginput kebutuhan bahan baku yang akan dibeli. Cukup dengan cara menginputkan data berupa kode pembelian bahan baku, nama bahan baku, jumlah, harga beli persatuan, dan tanggal beli. Berikut ini adalah desainnya. Kita cukup menginputkan kode pembelian bahan baku, nama bahan bakunya apa. Ini permisalannya, yaitu kode ini dan nama bahan bakunya kode lain. Menginputkan jumlahnya berapa, harga belinya berapa, dan tanggal belinya tanggal berapa. Ini dimisalkan tanggal belinya yaitu 21 Maret 2022. Selanjutnya kita dapat mengklik menu tambah ini. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu atau yang ke-12 yaitu desain output. Pada desain output ini, perangkat yang digunakan untuk berinteraksi ialah monitor. Perangkat monitor digunakan sebagai media untuk menampilkan tampilan utama output yang berupa hasil pengeluaran ke media lunak, tampilan di layar dari aplikasi. Contoh penerapan desain output ini terdapat pada halaman laporan pembelian bahan baku. Sebagaimana halaman laporan pembelian bahan baku ini menampilkan keluaran berupa rekap data yang telah diinputkan, antara lain yaitu data tanggal pembelian, nama bahan baku, jumlah per kilo, harga per kilo, total, dan total pengeluaran. Nantinya, data laporan pembelian bahan baku tersebut dapat digunakan oleh pemilik untuk mengetahui berapa total pembayaran yang harus dikeluarkan setiap periode atau setiap tanggal yang telah diinputkan. Berikut ini adalah
contoh desain output-nya. Pada desain output ini, saya mengambil permisalan laporan pembelian bahan baku, di mana laporan ini dihasilkan dari rekap data yang telah diinputkan berupa tanggal pembelian, nama bahan baku, jumlah per kilo, harga per kilo, dan total. Ini hanya permisalan saja. Selanjutnya, bagian penutup. Permasalahan yang sering muncul pada proses produksi tahu adalah kurangnya ketersediaan stok bahan baku mentah, terutama kedelai. Akibat dari berkembangnya industri tahu yang semakin banyak, mengakibatkan kebutuhan bahan baku mentah, terutama kedelai, untuk pembuatan tahu semakin meningkat. Tapi, selain itu, terdapat juga beberapa masalah pada proses produksi tahu. Antara lain yaitu keterlambatan pengiriman bahan baku mentah, buruknya manajemen pencatatan, dan lamanya proses produksi. Oleh sebab itu, pabrik tahu tersebut harus menyediakan informasi yang valid mengenai lonjakan dan penurunan harga kedelai skala nasional. Selain itu, pabrik tahu tersebut harus menstok pasokan kedelai jauh-jauh hari sebelum hari untuk produksi tiba, menciptakan hubungan bisnis yang baik yang saling menguntungkan antara produsen dan pemasok atau supplier bahan baku mentah dengan membuat sistem kerjasama kontrak atau kesepakatan untuk waktu yang telah ditentukan berapa lamanya, juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan oleh produsen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.